Selamat tahun baru. Semoga di tahun 2026 ini menjadi tahun yang baik untuk kita semua. Teman-teman semua, hari ini kita menggelar jumpa pers dalam rangka menyikapi pemberlakuan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Jadi 3 undang-undang ini saya perlu sampaikan. Yang pertama terkait dengan KUHP. KUHP ini prosesnya sudah sangat lama. Ya. Pertama itu dimulai dari tahun 1963. Jadi kalau dihitung sampai dengan tahun 2026, 63 tahun proses penyusunan untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peninggalan Kolonial Belanda menjadi Kitab Undang-Undang KUHP nasional kita seperti yang ada sekarang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bisa dibayangkan hukum pidana material kita itu berlaku sejak 1918. Sementara hukum acara kita, hukum acara pidana itu malah duluan selesai di tahun 81, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Jadi bisa dibayangkan, pidana materialnya itu baru selesai di tahun 2022. Disahkan di DPR 6 Desember ya Pak ya. 6 Desember tahun 2022. Kemudian disahkan oleh Bapak Presiden Jokowi tahun 2023, kalau tidak salah 2 Januari tahun 2023. Yang pertama saya ingin menjelaskan, nanti akan dijelaskan secara detail karena Pak Wamen adalah ketua tim pemerintah pada saat itu dan didampingi oleh Pak Dirjen PP untuk KUHP. Kemudian KUHAP juga saya tugaskan kepada Pak Wamen untuk menjadi ketua tim beserta dengan tim 12. 3 diantaranya ada di hadapan kita semua, Pak Sekjen juga masuk, Pak Dirjen PP juga masuk, ada yang dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari Mahkamah Agung. Intinya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa pemberlakuan KUHP, sekalipun hari ini kita mendengar ada beberapa isu yang mungkin ya, masih menimbulkan perdebatan di antara kalangan masyarakat. Minimal ada 7 isu, tetapi yang paling sering kita dengar dan sampai hari ini nadanya masih agak sedikit minor, yakni adalah pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, kemudian juga yang terkait dengan persinahan, dan yang ketiga adalah pemidanaan bagi demonstran. Jadi 3 isu ini yang paling menyita waktu bagi kita semua, dan karena itu nanti akan dijelaskan oleh ketua tim dari pemerintah. Dan yang pasti bahwa yang kita lakukan ini sudah hasil pembahasan yang sangat intensif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sudah melibatkan partisipasi publik yang sangat luar biasa. Terutama untuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, teman-teman semua, saya rasa belum pernah ada sejarahnya pelibatan masyarakat yang kita sebut sebagai meaningful participation, sebagaimana halnya yang kita lakukan dalam penyusunan ataupun pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu kita libatkan dalam dan kita dengar masukannya. Dan demikian pula halnya dengan masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil. Karena itu untuk jalannya terkait dengan jumpa pers ini, saya persilakan kepada Pak Wamen. Silakan Pak Wamen menjelaskan terkait dengan
perdebatan-perdebatan yang masih timbul di masyarakat, terutama terkait dengan KUHP tadi. Saya persilakan. Makasih Pak Menteri yang saya hormati, Pak Sekjen, Pak Dirjen PP, Saudara Albert dan rekan-rekan wartawan. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami jelaskan seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri, yang misalnya pasal 256 terkait demonstrasi. Jadi itu sebetulnya harus dibaca secara utuh ya pasal itu. Jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Demonstrasi itu pawai pasti akan membuat kemacetan lalu lintas. Mengapa harus diberitahukan kepada pihak yang berwajib? Tugas pihak yang berwajib itu bukan melarang dilakukan demonstrasi, tetapi pihak berwajib itu dalam hal ini adalah polisi untuk mengatur lalu lintas supaya hak pengguna jalan lain itu tidak dilanggar. Itu intinya. Rupa-rupanya pasal itu tidak dibaca secara utuh. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan pasal 256 itu, kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu, bahasanya itu adalah biimplikasi. Jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau toh dia baca utuh, tidak paham terus komentar. Itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur. Mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak menggunakan meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi, memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam pasal 256 KUHP. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga sudah disampaikan oleh